Saya pilih untuk menjaga rakyat saya untuk sekolah. Oh, betul. Ini prinsip. Ini di daerah Semarang. Gara-gara anak-anaknya juga katanya pada usaha di marketplace. Saya ngikuti sistem aja. Kalau di sistemnya masuk, ya masuk. Kalau di sistemnya nggak masuk, ya nggak masuk. Nabung dikit-dikit tapi pas mau diambil malah zonk. KDM janji bakal laporin ke inspektorat buat pulang lu bakal gua gulung ya. Bakal Gua gulung buat tambah gua setuju habis-habisan ya. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Angka TV, guys. Nah, gimana kabar kalian, guys? Pastinya diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, kelancaran segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, seperti biasa, kali ini info viral dan heboh seputaran Jawa Barat dan daerah lain. Langsung berikut selengkapnya kita gaskan and play. Dibongkar ku aing enak kabeh. Hidup cangcut. Riuh di sekolah swasta atau riuh orang tua siswa yang tidak sekolah. Saya pilih untuk menjaga rakyat saya untuk sekolah. Oh, betul. Ini prinsip, Pak. Nah, sikap saya tidak pernah berubah dari dulu seperti ini. Jadi ini penting, jangan menghalang-halangi anak Jawa Barat untuk sekolah. Ini kan aneh. Anak Jawa Barat mau sekolah, disiapin kelasnya 45, diprotes, nggak boleh. Betul. Harus ke sekolah saya. Gimana sih? Oh. Nggak boleh begitu, Pak. Ada rumah sakit pemerintah dibuat, orang sudah masuk rumah sakit, ada rumah sakit yang kosong, dimarahin. Gila. Lalu ke rumah sakit saya nggak boleh dong. Sekolah swasta hari ini, yang pengelolaannya baik, tidak kekurangan siswa. Biayanya mahal 5 juta orang sekolah. Kami tidak menghalang-halangi masuk sekolah swasta yang 5 juta, 10 juta, tidak. Betul. Yang kami tolong, yang kami jaga adalah anak orang miskin harus sekolah, titik. Anak orang miskin, guys, harus sekolah. Itu yang jadi kunci pokok dari KDM yang harus diperhatikan gitu loh. Bukan pihak swastanya. Jadi beda kan. Kalau ada dua pilihan, yang satu mempertahankan sekolah swasta, ingat gurunya di sana orang swasta belum tentu miskin, ya kan. Tapi orang tua yang miskin ini kesulitan untuk sekolah. Maka KDM ini memilih untuk memperjuangkan orang miskin supaya anaknya bisa sekolah. Itu, guys. Gitu loh. Jadi ini yang penting, Pak. Jadi nggak boleh orang Betul. ego mengelola kelompok dan kepentingannya, bukan rakyat. Saya bicara kepentingan rakyat Jawa Barat. Saya Betul. mengorbankan apapun untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Ini penting, Pak. Nggak boleh nekan-nekan pemerintah dengan gaya seperti ini. Wah, mantap bet ini. Jelas ya, Pak? Terima Anjir. Nah, ternyata itu adalah ketegasan KDM, guys. KDM lebih memilih menyekolahkan anak orang-orang miskin, masyarakat rakyat miskin, daripada harus mempertahankan sekolah swasta gitu loh. Karena sekolah swasta itu kan biasanya yayasan, ya kan. Yayasan adalah suatu lembaga yang didirikan oleh beberapa orang gitu loh. Kalau dalam arti ini kan sekolah itu. Jadi yang lebih membutuhkan adalah anak orang miskin yang membutuhkan pendidikan. Beda kan? Itu kepentingan gubernur harus diutamakan kepada urgensi masyarakat, terutama orang miskin, bos. Penjual marketplace bakal segera disensus. Ternyata ada keluarga yang kaya dari bisnis online. Rumahnya bagus, kendaraan bagus, anaknya semua kuliah. Ternyata anaknya jualan di medsos dengan untung yang besar. Ini perkataan apa, bos? Apa masalahnya? Gila, kok bisa berbicara kayak gini? Dengerin dulu, bos. Iya, betul sekali. Jadi kami punya Agak lain emang, ini agak lain. Ini di daerah Semarang. Jawa Tengah. Mau ada sensus katanya warga, negara ada satu keluarga yang kaya, ekonominya mapan, anak-anaknya bisa kuliah tinggi. Gara-gara anak-anaknya juga katanya pada usaha di marketplace, mau disensus. Apa Aneh deh, hubungannya? ketika rakyatnya belajar mandiri, memperkaya diri dengan Betul. hasil yang jelas, hasil jualan. Ya namanya jualan ya pasti ngambil untung atuh, Pak. Iya, agak ada Ya ambil kan? rugi. Segala diada-adain, disensus-sensus. Terus nanti kalau udah disensus mau diapain? Iya. Mau dikenakan pajak itu atau mau ada pembatasan? Aduh. Per satu keluarga hanya 1 atau 2 orang doang yang boleh usaha di marketplace, apa gimana? Aneh. Heran gua mah. Ya, kagak ada apa kerjaan yang lebih penting begitu kan? Bukan malah Emosi mengurusi banget, orang-orang Pak. atau masyarakat yang sudah berjuang Berusaha memperbaiki sendiri. dari segi ekonominya secara Iya. pribadi. Setuju gua mah. Ketika masyarakat menanyakan bagaimana nih pemerintah cara mengatasi kemiskinan di negeri kita ini, Diem lu baik. pada bla Tapi ketika ada rakyatnya Aduh. yang sudah mencoba Usaha memperbaiki perekonomiannya dengan cara berjualan di marketplace, berikhtiar, betul. menggunakan digitalisasi yang ada, segala Betul. dicari-cari, mau disensus, diada-adain lagi baik. Yang benar baik ya, Pak. Ampun, Gusti gama ya. Aduh. Ini sih baru di Semarang, Jawa Tengah. Cuman ya
kebangetan aja gitu. Masih mendingan satu keluarga kaya hasil jualan di marketplace. Daripada ngerampok, Jualan-jualan kompor kek, jualan-jualan apa kek. daripada korupsi. Daripada satu keluarga kaya hasil ngerukin duit rakyat buat apa? Nah, mantep Ya banget kan? lo, Pok. Iya. Liar aing mah. Udah ah. Nah, betul. Kok bisa bicara kayak gitu? Terus korelasinya apa? Kalau ada satu keluarga itu kaya jualan dari marketplace, terus bisa nguliahin anak-anaknya, apa korelasinya? Kan kagak ada kan? Apa gitu loh? Bantu kagak? Nyariin solusi? Aduh, kagak juga. Yang benar apa? Gitu loh. Jadi ini adalah suatu statement yang emang kocak banget gitu loh, Bos. Tujuannya sensus kalau kayak gitu ya beda itu. Tujuannya beda niat gitu. Nah, ini ujung-ujungnya bagaimana? Udah pada tahu tuh masyarakat bagaimana ujung-ujungnya. Pasti tuh di ujung. Di ujung apa? Kalian komentar aja. Pasti tahu. KDM dicurhati orang tua siswa anaknya menolak sekolah di swasta. Peserta didik yang tidak terima di negeri akan dapat beasiswa sesuai ketentuan Pemprov. Nih kita dengar dulu kebijakan KDM nih, Bos. Ya saya juga saya nggak bisa nolong orang per orang ya Bu ya. Jadi kalau saya ngikuti sistem aja. Kalau di sistemnya masuk, ya masuk. Kalau di sistemnya nggak masuk, ya nggak masuk. Kan saya harus tunduk patuh pada sistem. Nah, tugas saya adalah melindungi anak-anak yang tidak masuk sekolah negeri di sekolah swasta untuk tetap sekolah, gitu kan? Dan memberikan beasiswa pada anak ibu untuk bayar sekolahnya. Jadi Abi masih anak ke putra ibu tinggal bayar ke sekolah, namanya beasiswa. Nah, ternyata ini adalah solusinya KDM, Bos. Ya emang benar, kagak bisa menolong satu persatu gitu loh. Karena kekuatannya nggak mungkin gitu loh. Tapi kalau masuk sistem dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, itu udah kefilter di sana gitu loh, Bos. Makanya KDM salah satunya ini kebijakannya apa? Dikasihlah beasiswa. Gawat, seorang warga nekat nyegat Kang Deddy Mulyadi buat laporin skandal tabungan siswa yang nggak cair selama 4 tahun. Bayangin, Ini totalnya ada lagi mencapai kasus 2,5 apa ini? miliar rupiah. Katanya sih dipinjam oknum guru dan koperasi. Kasihan para orang tua, nabung dikit-dikit tapi pas mau diambil malah zong. KDM janji bakal laporin ke inspektorat buat diusut tuntas. Oleh gurunya dimakan, jadi yang keluar. Laporan. Lapor aja, ya Kecamatan Parigi sekolah SD yang keluar, dibayar. Udah 4 angkatan, sebanyak 2,5 miliar nggak dibayar sampai sekarang. Dan jadi bayar oleh gurunya diambil. Yang nggak dibayar apa? Tabungan Pak. masyarakat tabungan. Ya, tabungan. Jadi siswa guru Udah SD. Saking emosinya ini mungkin kewenangannya orang tua bupati. ini, Bos. Ya, tapi udah ke bupati Orang nggak tua tanggung murid. jawab. Bukan nggak tanggung jawab. Diproses nggak gurunya? Sudah diproses. Diberhentikan tidak? Tidak sekarang. Ada. SD-nya SD. SD. Banyak SD. Ya belum diproses berarti kalau tidak diberhentikan. Kan yang menerima tabungannya siapa? Yang menerima tabungannya kepala sekolah. Kata kepala sekolah katanya dipinjamkan ke PGRI, ke koperasi PGRI. Ya, koperasi PGRI-nya udah bangkrut. Kata koperasi PGRI dipinjamkan ke guru-guru. Kata saya mana laporan utang guru-gurunya nggak dikasih, jadi saling menutupi, Pak. Uangnya tadinya disimpan di bank, disimpan di sekolah. Di sekolah, oleh sekolah dititipkan ke koperasi PGRI. Loh. Nah sekarang koperasi Loh kok bisa? Pihak sekolah mempunyai kewenangan menitipkan ke koperasi PGRI. Wah, agak lain ini emang. Kok bisa seperti itu, Bos? Padahal duit tabungan loh. Ngeri. Oknum ya kayak gini, Bos. PGRI-nya udah bangkrut. Wah, Ya, Pak, ya? nggak tanggung Sudah jawab. bangkrut, sekarang mana catatannya yang dipinjam ke Jumlah guru-gurunya? tabungannya 2 miliar. 2,5 miliar Pak. Wah, nggak sedikit itu mah. Semuanya. 2,5 miliar. Termasuk anak saya cuma Berarti beberapa SD? banyak, Pak. Hampir 50% SD, Pak. SD di Kecamatan Cijulang. Parigi. Sama, katanya Cibirang sudah hampir beres, Pak. Dibayar. Waduh. Sudah dibayar, ditagihin. Cuman kalau Parigi, saya minta mana catatan utang-utang gurunya, tapi nggak dikasih, Pak. Catatannya, kalau ada catatannya Ada nggak beres Udah, nih, nanti, betul. Pak. Saya periksa ya lewat Ya. inspektorat ya. Ya, Pak. Kita diperiksa dulu. Kan intinya orang tua pengen uangnya Kembali, ya. Masalah Sudah serius berapa ini. angkatan? Betul. 4 angkatan, Jadi bayangin, peristiwanya 4 Bos. tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Waduh, udah ada yang semuanya di SMA, di SMP. Waduh. Tabungannya yang belum Nggak dikembalikan. dibayar. Termasuk anak bapak. 10 juta baru dibayar 1 juta 10%.
Wah, ini juga jadi permasalahan sih kalau kayak gini, Bos. Ketika tabungan dipercayakan kepada pihak sekolah, ya pihak sekolah nggak bisa sewenang-wenang dong. Masa iya dipinjamin ke koperasi tanpa sepengetahuannya orang tua? Kan ya kagak bisa kayak gitu. Kecuali ya memang itu adalah usaha oknum gitu loh untuk ngibulin. Ditagih pun catatan hutangnya nggak dikasih. Bayangin, Bos. Duit-duit siapa? Kan dia punya hak, iya kan? Lah, ini kan kocak gitu loh. Ini tanggapan orang tua murid bila anaknya nakal di sekolah. Deddy Mulyadi minta orang tua murid bikin surat perjanjian tak akan pidanakan guru. Nah, ini juga miris, Bos. Tugas guru adalah mendidik siswanya di sekolah gitu loh. Kalau emang murid itu nggak nakal ya nggak mungkin dihukum. Nggak mungkin dikasih pelajaran. Tapi kalau nakal ya emang harus dididik seperti itu. Jadi banyak juga wali murid yang kadang itu terlalu memanjakan anaknya gitu loh. Kalau lo ngerokok di sekolah terus lo ditampar sama guru, ya nggak bakalan ya gua menangin. Pulang lu bahkan gua gulung, ya. Gua gulung, gua tampar habis-habisan ya. Orang tua ini, Bos. Bos. Guru kayak gitu ngedidik, ha? Bener gak? Gitu. Beliau ini sadar dengan Itu tugas macam-macam guru. bahaya. Kalau dia mau macam-macam ya ngelawan ke guru, jangan guru yang bertindak. Terus walaupun guru bertindak, gua dukung ya. Betul. Di rumah gua Setuju. gulung lagi nih anak ya. Gitu. Begitu. Terus guru didik anak-anak Indonesia biar punya karakter, punya mental dan punya jiwa kesatria. Ulah cengeng. Maju Setuju. terus. Cengeng kalau dong. Wah, iya tuh anak mantap gua. loh. Oke. Nah, ternyata ini adalah orang tua murid yang gimana ya, sadar dengan peran guru, Bos. Ketika anaknya itu disekolahkan, di lingkungan sekolah ya tugasnya yang mengajari mendidik adalah guru. Ketika di rumah, ya orang tuanya sendiri. Jadi ketika nakal di sekolah ya kalaupun dihukum itu ya wajar. Bahkan anak-anak zaman dulu gitu loh. Kalau di sekolah itu nakal dan misalkan ya dijewer, pulang cerita yang buat kesalahan anaknya itu ditabokin. Itu karena yang salah harus tetap salah gitu loh. Bukan yang salah dibenerin karena ego orang tua yang nggak bisa ngelawan kemanjaan anaknya. Dia nggak terima itu karena kesalahan anaknya itu belum fatal, kecuali kalau anaknya ngerokok di sekolah, kecuali anaknya tawuran, baru kita benar-benar mohon minta maaf. Karena kesalahannya cuma satu doang, itu juga baru satu kali loh kesalahannya. Kecuali kalau anak saya berulang-ulang kali. Oh, ini mungkin ada kesalahan. Terus tidak ada perubahan. Ketika tidak ada perubahan. Oh, ini adalah dua sudut pandang yang berbeda, Bos. Yang pertama tadi kan emang sudut pandang dari orang tua, ya kan? Yang kedua ini adalah sudut pandang dari pihak sekolah. Benar atau tidak si siswa itu melakukan suatu kesalahan. Nah, Pernahkah Bapak dan Ibu guru menghubungi kedua orang tuanya? Sekarang Mas berapa? menurut guru waktu kelas 7 udah bermasalah dan orang tua dari murid itu pernah dipanggil ke sekolah. Nah, ini bukannya udah dapat track recordnya gitu loh. Orang tuanya tadi bilang kayak gitu. Wah. Ini yang bermasalah yang ngaduin. Yang ngaduin ke orang tuanya ya siapa? Ya muridnya. Nyari pembelaan sama orang tuanya, Bos. Waktu kelas 7 orang tuanya sudah dibantu. Waktu itu kasusnya apa? Merokok sama berkelahi. Oh, merokok sama berkelahi. Padahal tadi bilangnya kecuali kalau merokok di sekolah, ya kan. Dan ini tambah lagi berkelahi dari pihak sekolahnya bilang kayak gitu. Dari kelas 7. Nah, itu bukannya udah track record gitu ya kan. Wah, ini sih. Ini kenapa para guru itu kadang mau mendidik murid itu agak gimana ya kayak gini. Karena kesadaran orang tuanya itu ya nggak kayak zaman dulu, Bos. Ketika anaknya dititipkan ke sekolah, dan artinya itu adalah pihak sekolah, pihak guru-guru yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik muridnya. Pokoknya hari ini kita bahagia. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.